Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Sofia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Solo. Saya berasal dari SMP 2 Payung Sekaki. Nah, hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yosi Febriani. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila dari SMP 2 Payung Sekaki. Selamat siang, Bu Yosi. Selamat siang, Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu juga sehat, Bu? Alhamdulillah ya. Nah, Bu Yosi, sesuai dengan kesempatan kita minggu lalu bahwa kita akan melaksanakan supervisi kelas. Nah, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu laksanakan. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk sebagai persiapan awal bagi Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu Yosi. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan minggu depan? Untuk tujuan pembelajaran, itu ada 3 tujuan pembelajaran saya, Bu, dalam mapel pendidikan Pancasila ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis macam-macam norma. Yang kedua, siswa mampu memahami fungsi norma. Dan yang ketiga, siswa mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya, Bu Yosi. Iya. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana arah pengembangan yang ingin Ibu capai ini apa sih? Untuk arah atau aspek pengembangannya itu ada 3, Bu. Di sini saya mengembangkan 3 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Nah, untuk aspek sikap, di sini melihat bagaimana siswa mampu menganalisis macam-macam norma dengan tepat. Juga siswa mampu memahami fungsi norma dengan tepat. Dan untuk aspek sikap, saya di sini melihat bagaimana siswa dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila. Itu berkaitan tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan sedangkan untuk aspek keterampilan, di sini saya melihat bagaimana siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara, menyampaikan pendapat di depan umum saat mereka berdiskusi di depan kelas. Baik, jadi ada 3 aspek pengembangan yang akan dicapai ya, Bu. Iya. Pengetahuan, keterampilan, dan juga aspek sikap. Nah, terkait dengan strategi pembelajaran nih, Bu, yang akan Ibu terapkan di kelas, baik itu dari model ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan, apa sih, Bu? Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu, Bu, saya mengkombinasikan pembelajaran berdiferensiasi juga dengan pembelajaran sosial emosional, Bu. Jadi di sini nanti saya akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya ataupun minat bakat belajar siswa tersebut. Juga sekaligus dalam hal ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi saya akan memberikan permasalahan kepada siswa, lalu siswa akan memecahkan masalah tersebut. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan nanti kepada siswa, Bu. Baiklah, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dengan model problem based learning, dengan metodenya bentuknya diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Untuk media pembelajaran sendiri, apa sih yang akan Ibu gunakan nanti saat pembelajaran? Untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan ada PowerPoint materi norma, Bu. Juga ada video nanti tentang macam-macam norma ataupun tentang contoh-contoh norma, serta saya menyediakan LKPD, lembar kerja peserta didik nanti, Bu, agar memudahkan siswa itu untuk berdiskusi nanti mengerjakan tugas yang saya berikan. Iya, baiklah. Jadi akan ada video, LKPD, dan juga PowerPoint-nya ya, Bu ya. Nah, jadi Bu Yosi, kira-kira kapan nih saya bisa masuk ke kelasnya untuk melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Insya Allah itu saya belajar Pancasila ini hari Selasa, Bu, tanggal 9 Oktober. Pada jam pertama, Bu, pagi. Jadi pada hari Selasa, pada jam pertama, saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat jalannya proses pembelajaran di kelas ya, Bu.
Oh, Baik, baik. demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Baiklah, Ibu lihat kelasnya sudah bersih ya. Pakaian Ananda semua juga sudah rapi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Niki, mohon bantuannya untuk memimpin di depan kelas. Di tempat duduk siap kepada Ibu Guru. Hormat, berat, tegak, berat, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sadri wa yassirli amri wa luludatan min lisani wa yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Niki. Silakan duduk kembali. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Ananda semua dalam keadaan sehat. Kita harus tetap jaga kesehatan karena cuaca saat sekarang ekstrim. Jadi jaga pola makannya, makan makanan yang sehat dan cukupkan istirahatnya. Sudah siap belajar pendidikan Pancasila pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, lagu Indonesia Raya. Oke Dea, mohon bantuannya memimpin di depan kelas, Nak. Teman-teman silakan berdiri. Video apa itu? Yang barusan anak ibu tonton? Apa Sinta? Siswa yang membentak gurunya. Seorang siswa yang membentak gurunya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Sinta. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Anggun. Bentar ya, Pak. Siswa yang kasar kepada gurunya. Siswa yang kasar kepada gurunya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Anggun. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Ufa. Seorang siswa yang tidak memiliki norma Seorang siswa yang tidak memiliki norma kesopanan. kesopanan. Iya ya, dia membentak dan memaki gurunya. Sopankah seperti itu? Tidak. Jadi makanya kata Ulfa dia tidak memiliki norma kesopanan. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Kita akan menganalisis macam-macam dan jenis norma dalam masyarakat. Salah satunya ialah norma kesopanan. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi kita pagi hari ini, tentang macam-macam norma dan fungsi norma. Silakan anak-anak Ibu menyimak dan mencatat informasi-informasi penting dari tayangan video ini. Pengertian norma. Oke ya. Silakan siapkan catatannya. Catat informasi-informasi penting, baik itu sumber, sanksi, maupun contoh dari penerapan norma. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan.
3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Nah, Ibu sudah menonton videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oh, akan menerangkan hasil diskusi kami. Baiklah, sesuai dengan gambar pada OPD ini, pada gambar 1 merupakan contoh perintah norma agama, yaitu melakukan salat waktu, dan gambar yang kedua yaitu tentang menerangkan norma agama. Sudah ada norma agama dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sanksinya adalah mendapatkan dosa. Dan contoh perintahnya adalah salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan dibenarkan. Dan larangannya seperti mabuk-mabukan, zina dan lain-lain. memberikan tanggapan. Oke, silakan Anggun. Apa yang terjadi jika norma tidak ada dalam kehidupan kita? Oke. Jika tidak ada norma dalam kehidupan kita akan menjadi masalah. Kehidupan tidak teratur, kegagalan akan terjadi. Norma apa yang paling penting kita lakukan dalam kehidupan? Semua norma penting kita lakukan dalam masyarakat, kita tidak bisa hanya melakukan satu atau dua norma saja, karena norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan penting kita dalam kehidupan masyarakat. Oke. Terima kasih atas pendapatannya ya teman-teman. Kata hari ini dong. Oke, singkat saja. Dalam dua kapal. Tidak lupa memberi waktu. Cakep. Kalau kamu ingin menambah ilmu, perbanyaklah membaca buku. Wah. Oh. Emang boleh punya kelompok sekecil ini? Boleh. Jika kita melaksanakan norma tersebut, maka kita akan menjadi masyarakat yang tahu akan aturan. Dan jika kita melanggarnya, maka sanksi yang kita dapat bisa masuk penjara. Sampah dari kelompoknya masing-masing silakan dikumpulkan, silakan dibersihkan dan buang di tong sampah. Sudah ya? Asesmennya sudah dikumpul semua dengan Ibu ya? Oke, baiklah. LKPD kelompok menyala sudah dikumpulkan? Oke, ini. Terima kasih kelompok menyala. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersyukur bersama, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah kita telah berhasil melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar dan sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Niki, mohon bantuannya Niki untuk memimpin menutup pembelajaran hari ini. Di tempat duduk siap kepada ibu guru. Hormat berat, tegak keras, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mary Sofia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Solo. Saya berasal dari SMP 2 Payung Sekaki. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nisbah Selina, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Yosi Febriani. Selamat pagi, Ibu. Baiklah Bu Yosi, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, sudah melaksanakan kegiatan observasi dalam kelas yang tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya. Nah, terkait hari ini kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Saya ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Yosi. Baik, Bu. Nah, setelah kita melakukan observasi, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi dalam kelas.
Perasaan saya saat melakukan kegiatan observasi ini pada awalnya itu sedikit tegang ya Bu ya, ada rasa deg-degannya, tapi saya juga sedikit antusias gitu karena di sini saya kembali lagi belajar dan alhamdulillah kegiatan observasi itu dapat berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan rencana saya. Alhamdulillah semua berjalan lancar ya Bu ya. Kemudian bisa nggak diceritakan kembali sih Bu, apa saja area pengembangan yang Ibu lakukan? Kemudian apa sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Untuk terkait dengan area pengembangan dalam pembelajaran observasi saya ini, itu ada 3 aspek Ibu. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan, pengembangannya terkait dengan siswa mampu menganalisis macam-macam norma yang ada dalam masyarakat dan menganalisis atau memahami fungsi norma dalam masyarakat. Sedangkan untuk aspek sikap, itu melihat bagaimana siswa mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini terkait dengan profil berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Dan yang ketiga itu aspek keterampilan Bu. Di sini saya mengharapkan siswa mampu menyampaikan pendapatnya di depan kelas saat menanggapi atau melakukan diskusi dengan teman sekelasnya tentang materi norma tersebut. Nah, dan untuk terkait tahapannya, pertama sekali itu saya merancang model pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran itu, Bu. Saya juga menyediakan media-media pembelajaran dan asesmen yang juga saya rancang untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Iya, baik. Nah, jadi area pengembangannya ada 3, ada di pengetahuan, ada di keterampilan, dan juga sikap ya Bu. Nah, jadi menurut Ibu nih Bu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan ini, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Secara keseluruhan itu belum maksimal dilaksanakan atau dicapai anak ya Bu ya. Mungkin ini bisa dilihat dari keterampilan atau keaktifan siswa saat proses pembelajaran. Mungkin masih ada 2 atau 3 siswa yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran saya waktu itu. Dan memang ini bisa dikatakan tidak hanya kesalahannya berasal dari siswa tapi itu juga berasal dari saya sendiri. Mungkin pengelolaan atau manajemen kelas saya waktu itu juga kurang maksimal. Jadi masih ada siswa yang belum tersalurkan minatnya mungkin gitu. Padahal saya sudah membaginya berdasarkan minat bakat, tapi mungkin saat itu siswa tersebut kurang mendapatkan fasilitas atau rangkulan dari saya, jadi mereka kurang aktif dalam kerja kelompoknya waktu itu. Jadi sepertinya mereka masih tergantung sama temannya ini ya Bu. Iya, Iya. Bu. Jadi kenapa hal itu terjadi kira-kira ini Bu? Ini mungkin terkait dengan itu tadi Bu, mungkin saya kurang memberikan pendekatan sosial emosional yang maksimal kepada siswa. Saya sudah membaginya berdasarkan diferensiasi minat bakatnya. Iya. Namun saya mungkin kurang memfasilitasi gaya belajarnya mungkin Bu. Kan siswa kita ini ada yang audio teori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi saya kemarin itu membaginya baru berdasarkan minat dan bakat mereka, siapa yang minat untuk menggambar, siapa yang berminat untuk menulis, nah seperti itu. Jadi mungkin kendalanya mungkin salah satu penyebabnya dari itu Bu, kurang maksimal pendekatan sosial emosional dan diferensiasi yang saya lakukan. Jadi yang dilakukan baru pada gaya belajarnya saja mungkin ya Bu. Nah, jadi setelah melihat hal ini, apa rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki pembelajarannya Bu? Karena keadaan ini mungkin saya akan lebih melakukan identifikasi kembali Bu terkait dengan bagaimana gaya belajar siswa, minat belajarnya, ataupun kondisi sosial atau latar belakang masing-masing siswa saya, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing siswa tersebut agar nanti gaya belajar mereka dapat tersalurkan dan pembelajaran diferensiasi yang saya rencanakan dapat terlaksana dengan baik.
Begitu, baiklah. Semoga apa yang Ibu Yosi rencanakan bisa berjalan baik dan sukses dan lancar sesuai apa yang direncanakan dan peserta didik kita mendapatkan hal yang terbaik dari proses pembelajarannya. Setelah ini kira-kira kapan Ibu Ibu akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan ini? Kapan akan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran? Untuk rencana ini mungkin bisa saya laksanakannya di awal semester depan, Bu, karena untuk semester ini sudah memasuki akhir-akhir semester dan kami akan mengadakan ujian akhir semester gitu, Bu. Jadi mungkin di awal semester bisa kita laksanakan kembali. Iya, berarti kan karena kita sudah berada di penghujung semester, akan efektif dilakukan pada semester baru nanti ya Bu. Iya. Baiklah Bu Yosi, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah percakapan pasca observasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.